Kalau saya sendiri, yang saya kejar keuntungan saya. Nah itu kepuasanmu. Aku kerja ini ada berduit, waduh gue bahagia. Tapi yang dari Tuhan itu bukan cuman kamu puas di hatimu dengan lu dapat duit. Tapi ada satu hal yang lebih daripada sekedar pencapaian uang dan kesuksesan. Yaitu hidup ini berguna gak ya? Nah di situ loh. Purpose of God di situ. Hidup kita dipanggil gak pernah untuk diri sendiri. Berguna untuk Tuhan dan sesama. Mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Welcome keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church. Kita bertemu lagi dalam Deep Talk with Pastors. The truth shall set you free. Kebenaran yang saudara ketahui akan memerdekakan saudara. Dan hari ini kita akan membahas satu topik dengan tema purpose of life. Tujuan dari kehidupan kita itu apa sih sebenarnya? Mengapa Tuhan panggil aku jadi pelayan, atau mungkin Tuhan panggil aku jadi ibu rumah tangga mungkin? Atau seorang pekerja, apa sih yang Tuhan mau? Supaya semua kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Dan bersama-sama dengan kita di studio sudah ada Pastor Victor Purnomo. Sekali lagi shalom Pastor. Shalom. Terima kasih sudah bisa datang ke studio hari ini. Dan kita akan bersama-sama tanya jawab nih ya. Saya akan menanyakan begitu banyak pertanyaan yang sudah masuk tentang purpose of life, tujuan dari kehidupan. Itu seperti apa? Oke Pastor, yang pertama kita akan buka ini dengan satu pertanyaan. Apa sih yang Tuhan mau dari hidup manusia sebenarnya? Awalnya itu seperti apa sih sebenarnya rencana Tuhan waktu dia menciptakan manusia itu, apa yang dia inginkan sebenarnya? Ya kalau kita baca di kitab Kejadian sih tentang mengapa Tuhan menciptakan manusia. Ada sebuah target tujuan Tuhan yang pertama, yaitu sebuah relationship. Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Kenapa serupa segambar? Supaya ini orang yang bisa berkomunikasi. Yang bisa mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Makanya kita diciptakan seperti itu. Jadi target pertama adalah sebuah relationship antara Tuhan dengan manusia. Dari kedekatan itu, hubungan itu, disitulah Tuhan akan berbicara banyak hal tentang tujuan masing-masing orang yang berbeda ini. Berarti kalau orang sudah tidak punya hubungan dengan Tuhan, berarti purpose of life-nya sudah bermasalah dong. Ya, disitulah orang itu akan ngambang ya. Pokoknya apa yang ada pegang aja lah. Ya kan? Dia gak punya tujuan yang sangat tajam dalam kehidupannya. Apakah dia bisa berbuat sesuatu? Bisa. Oke. Tapi ngambang. Tapi berbeda dengan orang yang dia benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Dia akan mengerjakan itu, akan begitu tajam dan luar biasa kehidupannya. Pastor. Nah yang kedua Pastor, apa tujuan yang selain itu, ada tujuan yang lain? Tuhan juga menciptakan kita untuk menaklukkan dunia atau menaklukkan bumi. Jadi dia katakan kita akan menguasai, berkuasa seluruh ciptaan Tuhan. Berkuasa. Artinya gini, apapun pekerjaan yang kita pegang atau purpose, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita bisa kerjakan dengan maksimal. Kita benar-benar bisa menguasai ya apa yang kita kerjakan. Kalau kita mungkin seorang pendeta seperti saya, engkau ini punya impact, pengaruh ke banyak orang, jadi berkat buat banyak orang. Apa yang kau kerjakan, pelayananmu ini sungguh berdampak menolong orang. Kalau engkau mungkin dipanggil jadi seorang guru, jangan pikir itu pekerjaan yang ringan ya, yang biasa ya, enggak. Kalau kau jadi seorang guru karena purpose Tuhan, tujuan Tuhan, engkau jadi guru yang luar biasa. Tanpa kau sadari ya, kamu melahirkan dari generasi ke generasi anak-anak yang luar biasa. Yang kelak, yang kau didik, itu jadi orang-orang yang berkuasa loh. Di pemerintahan mungkin. Bahkan mungkin kau tidak sengaja sedang mendidik calon presiden loh. Mendidik calon menteri-menteri loh. Orang bilang cuma guru. Kau salah. Kalau kau bisa kerjakan dan kau berkuasa dengan pekerjaanmu, kau sedang melahirkan satu generasi dan generasi-generasi yang lain yang sangat dahsyat. Berarti bukan dikuasai pekerjaan. Iya, bukan. Sekarang banyak orang yang dikuasai pekerjaan nih Pastor. Karena semua ditinggalkan, hubungan dengan Tuhan bahkan ditinggalkan demi untuk mengejar akan tujuannya dan keinginannya Pastor. Dua yang dikejar. Tujuan keinginan hatinya.
obsesinya. Nah, tapi juga yang kedua duit mungkin. Karena uang itu salah satu penarik orang mengerjakan apa saja. Iya. Sehingga tiba-tiba tujuan hidupnya, purpose-nya jadi melenceng. Gak karena Tuhan inginkan gitu. Iya. Ada lagi Pastor? Beranak cucu kayaknya. Beranak cucu. Iya, ini kan sekarang lagi ini nih, child free ya. Lagi ada bukan kegerakan sih ya. Gerakan dari dunia ini child free, nggak mau punya anak karena repot dan sebagainya. Itu termasuk ini nggak, Pastor? Sebenarnya Tuhan tuh pengen gitu loh. Setiap kita itu punya anak ya, entah satu, entah dua. Oke, 1 atau 2, 3 boleh lah. Orang yang punya purpose of life, punya purpose kehidupan itu ya. Ketika dia punya anak, dia tahu dia mesti ngapain dengan anak-anaknya. Karena dia tahu dia punya keturunan, punya anak. Dia tahu dia mesti ngapain dengan anak-anak ini. Karena dia sudah ngelihat ada tujuan hebat dalam hidup anak-anak ini. Sehingga dia bisa memberikan sebuah destiny, warisan, sebuah pengharapan, spiritual legacy mungkin warisan rohani kepada anak-anak itu. Sehingga dia ngerti, ini anak-anak kalau aku punya anak. Aku tahu kenapa aku punya anak. Bahkan punya anak juga tahu loh ngapain punya anak. Ada orang yang sekedar lahir aja. No. Kalau orang punya purpose, dia punya anak, dia tahu. Kenapa aku punya anak? Karena dia mesti nyiapin sesuatu yang besar lewat anak-anaknya. Yang luar biasa. Oke. Ada lagi gak Pastor? 3 nih. Mungkin teman-teman yang ada mendengarkan ini juga, aduh apa lagi nih ya. Kayaknya ada tambahan lagi gak Pastor? Ya kita dijadikan Tuhan supaya jadi berkat buat orang lain. Oh ya, ini garam dan terang dunia. Jadi berkat ya. Karena gini, jangan sampai kita jadi punya egosentris. Pusatnya ke aku semua. Enggak. Waktu Tuhan menciptakan kita, engkau harus pertama jadi berkat buat Tuhan. Ya kan? Iya. Dipakai Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Iya. Tapi yang kedua, jadi berkat buat sesama kita. Hidup yang paling menyedihkan adalah orang yang paling egois. Yang semua yang dikerjakan untuk aku, dan untuk aku. Iya. Dan itu orang yang paling lelah hidupnya, orang yang paling kosong, dan paling hampa hidupnya. Dia bisa punya uang, punya kedudukan, punya segala-galanya. Di dalamnya kosong. Tapi orang yang hidupnya jadi berkat buat orang lain. Dan mempermuliakan Tuhan. Itulah orang yang paling satisfied, kepuasan di sini. Karena dia ada, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia ada, pertama-tama, mempermuliakan Tuhan. Tapi yang kedua, berguna buat sesamanya. Oke Pastor. Nah yang kedua nih Pastor. Kalau tadi kita sudah tahu nih ada apa yang Tuhan inginkan sebenarnya kita kerjakan ya. Nah sekarang how to find purpose of life dalam hidup saya. Nah saya ini bisa temukan itu apa yang harus saya kerjakan. Ya tadi kalau kita secara general mungkin ya kita bisa berkata hubungan dengan Tuhan, kita bekerja. Tapi sebenarnya kan setiap orang kan punya tujuan hidup yang masing-masing berbeda ya. Nah mungkin dengan talentanya atau apa. Nah apa sih sebenarnya bagaimana caranya untuk kita bisa menemukan langkah-langkah apa sih yang kita bisa ambil supaya kita bisa dekat dengan tujuan hidup kita tadi itu Pastor? Waktu kita masih kecil atau masih muda ya, masih sekolah SMP, SD, SMP, SMA kita ini sering lihat orang-orang yang terkenal, orang sukses. Dan kita punya kerinduan, aku pengen kayak dia, ya kan? Nah, tapi itu boleh, nggak salah. Tapi sebenarnya kita harus tahu dalam kita pribadi nih, ya apa sih jadi kerinduan hatiku ini yang paling dalam, ya. Karena setiap orang ya memang lihat orang yang ini sukses, pengen jadi itu ya kan. Tapi sebenarnya dia tahu passion dia itu apa dalam hati, passionnya dia. Nah, kejarlah passionmu. Nah, kadang-kadang ya Tuhan itu bisa berbicara, memberikan purpose-nya lewat passion kita. Gak selamanya dengan yang supranatural. Ada orang-orang yang ditunjukin Tuhan yang supranatural. Kamu dipanggil seperti ini. Kayak saya ini supranatural. Umur 6-7 tahun Tuhan ngomong lu jadi pendeta. Oh gitu Pastor? Tahu. Bisa cerita sedikit Pastor? Coba mungkin. Nah sejak kecil itu heran tiap kali orang tanya kamu jadi apa besar. Saya jawabnya pengen jadi pendeta. Oh iya betul-betul. Aku lihat opamu pendeta. Kamu akan mewarisi dia. Jadi saya ngomong tiba-tiba dan orang juga ngomong. Dan itu bertahun-tahun terus jadi seperti nubuatan tiba-tiba. Punya kerinduan. Dan sampai akhirnya saya sekolah Alkitab. Dibawa Tuhan ke sana. Ya sudah saya ngelewatin. Dan saya enjoy. Orang ngomong ini. Lu berat jadi pendeta ya. Siang malam saya lihat kamu gak berada di rumah ya. Siang lu kantor. Malam lu ngurusin jemaat. Capek gak sih kamu? Kalau orang kerja kan enak sampai jam 5 selesai. Malam kan free. Tapi kamu kan enggak. Betul pendeta itu bisa 24 jam. Siang ngantor, malam kerja dia lagi. Ada orang sakit, orang konseling, orang ini diurusin. Tapi karena saya itu punya passion, purpose of life. Saya tahu, saya gak capek kok.
Saya enjoy menikmati. Karena memang udah panggilan. Ya udah dinikmatin. Nah, ada orang-orang yang punya panggilan tertentu. Misalkan, kamu tuh punya kesukaan. Itu jadi purpose of life-mu loh. Kamu misalkan suka bengkel ya. Perbengkelan gitu, mobil, onderdil mobil, memperbaiki barang rusak, mobil rusak. Ya, kalau itu passionmu, kejarlah. Ya karena kamu suka itu. Ada orang yang memang kadang-kadang ini dipaksa orang tua. Nah, orang tua ini juga perlu nih bahaya nih. Orang tua yang memaksakan kehendak pada anak-anaknya. Ya, orang tua boleh membantu anak-anak mempertajam passionnya atau panggilannya. Boleh. Dia doakan anaknya, arahkan. Tapi jangan paksa anakmu. Saya ngeliat ada banyak problem orang tua yang paksa anaknya. Endingnya anaknya gagal kuliah. Anaknya gak suka dengan apa yang dia kerjakan. Akhirnya kacau. Sayang kan? Iya. Nah, langkah berarti yang pertama cari kesukaan dulu ya Pastor. Kalau tadi saya lihat berarti saya dengar tadi bahwa salah satu kita bisa temukan talenta berarti lewat tadi opanya Pak Victor pendeta nih berarti. Pak Victor juga punya seperti apa ya, legacy warisan DNA, DNA untuk jadi pastor juga, untuk jadi seorang pendeta juga. Jadi mungkin buat teman-teman jemaat semua yang ada di rumah yang juga lagi hari ini nyari tujuan aku tuh apa sih sebenarnya, apa yang Tuhan mau, dimulailah dari apa yang disukai ya. Iya disukai. Dan saudara bisa cek juga mungkin di keluarga ya, pastor ya. Apa keluarga saudara punya kesukaan atau punya pekerjaan apa atau ada panggilan apa di keluarga. Biasanya itu juga turun di dalam satu keluarga ya. Oke, Pastor. Yang berikutnya apa kira-kira Pastor? Setelah dia suka dengan, berarti sebentar, talenta berarti berhubungan dengan purpose of life tadi ya? Ada hubungannya. Ada hubungannya? Iya, ada hubungannya. Nah, hubungannya itu bagaimana Pastor hubungannya? Jadi kalau gini, kita punya panggilan apa gitu ya. Nanti Tuhan kan akan menyiapkan, ini panggilanku. Nanti passion kita itu atau kesukaan kita itu akan diperlengkapi ke sana. Jadi panggilan itu akan disesuaikan Tuhan dengan apa yang kita sukai. Talenta kita, dengan kemampuan kita juga. Dengan kemampuan kita disesuaikan oleh Tuhan gitu loh. Jadi kamu panggilannya seperti ini. Nanti akan ada support dari talenta kita, yang kita inginkan, kelebihan kita. Sehingga nanti panggilan Tuhan itu jadi susah kayak gini. Orang yang suka tadi saya ngomong misalkan suka bakery ya, roti. Nanti Tuhan akan panggil dia kok membuka misalkan apa namanya kayak bakery ya, toko roti. Nah, toko roti ini purpose-nya yang dari Tuhan apa? Apakah cuma sekedar cari keuntungan? Kan enggak kan? Iya. Tuhan pengen apa ya lewat toko roti ini? Oh, kita merekrut pegawai-pegawai kita. Ya kan? Jadi berkat buat orang ini. Bahkan di sana bukan cuma buka toko roti, tapi semua pegawai kita, staff kita bisa gembalakan. Sehingga mereka itu punya kerohanian yang bagus. Mereka bisa cinta Tuhan, hidup kebenaran. Nah, itu purpose yang luar biasa loh. Yang dianggap kecil loh. Walaupun cuma toko roti. Tapi target Tuhan, kamu menggembalakan sekian puluh orang. Bahkan mungkin sekian ratus orang yang dipercayakan sama kamu. Iya, nah seringkali ini kan pastor yang paling susah orang itu adalah menemukan di awal sih mungkin ya. Kayak saya pribadi memang punya passionnya di anak-anak. Tapi saya juga punya talenta karena saya tahu dulu papi saya juga main bass nih. Kalau dulu katanya main bass betot nih gitu zaman dulu. Dan saya pun juga akhirnya punya talenta untuk bermain musik. Hampir semua alat musik saya bisa mainkan untuk band itu. Jadi mungkin jemaat kita juga punya pertanyaannya itu tadi ya. Apa sih sebenarnya gitu loh, langkah-langkah yang selain suka mungkin ya. Untuk saya bisa menemukan ini tuh Tuhan mau kerjain ini nih dalam kehidupan saya. Ini yang Tuhan mau supaya saya kerjakan dan jadi purpose of life saya gitu loh. Jadi gini, purpose of life itu tidak selamanya harus jadi pendeta loh ya. Ya kan? Kalau orang sekarang ngomong kalau panggilan pendeta. Enggak. Semua bidang pekerjaan, bisnis bisa ada Tuhan di sana bekerja. Karena itu pekerjaanmu adalah your worship, penyembahanmu. Kalau kamu bisa di area itu dan kamu jadi berkat yang blessing, artinya kamu bisa mengerjakan purpose of God lewat kehidupanmu dalam bisnis atau pekerjaan yang kamu tekuni. Kamu jadi berkat yang luar biasa. Kayak mungkin seorang guru ya. Orang mungkin hal kecil, tapi gak kecil loh guru itu. Seringkali saya juga, kita kan ada sekolahan pastor kan, kita punya sekolahan. Dan seringkali juga saya tahu guru-guru dengan gajinya yang terbatas juga. Seringkali kan juga
bertanya apa ini purpose of life saya gitu loh. Karena kalau saya di sini juga aduh gajinya kan ya mepet lah, bukan seperti businessman atau gitu di luar ya. Jadi kadang ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang berkata, apakah saya ini sudah di purpose of life saya atau sebenarnya ada hal yang lebih luar biasa sebenarnya gitu loh. Sehingga ada yang juga berkata, sudah saya pengen keluar dari guru. Nah kita juga sebagai yayasan juga bingung juga nih Pastor. Waduh kasihan juga. Mereka pengen juga mencapai sepertinya tujuan yang besar, yang luar biasa. Sedangkan mereka dalam kondisi sepertinya kok panggilannya guru ngajar. Nah itu gimana Pastor? Mungkin ada kegalauan di hati dari. Nah karena gini, banyak orang itu menilai sebuah keberhasilan dengan materi selalu. Nah itu. Orang mengukur keberhasilan dengan sebuah materi. Kalau dia materinya berlimpah itu sukses. Ada cara berpikir yang sedang salah. Seberapa besar pengaruh yang kau berikan, ya toh, berapa besar kau menjalankan fungsimu di area itu jauh lebih berharga di hadapan Tuhan ketimbang yang materi. Saya tahu materi itu perlu materi, tapi jangan sampai materi jadi sebuah tolak ukur untuk keberhasilan. Kalau fungsimu bagus jalannya, berhasil, engkau adalah orang yang sukses di mata Tuhan. Betul. Nah, tapi bisa sih materi bisa ngikutin. Jadi misalkan seorang guru, aku pengen nambah income. Sebenarnya boleh kok, nggak salah. Aku siang misalkan aku ngajar dengan income yang pas misalkan. Aku mau nambah malam hari, aku mau tambah waktu misalkan aku mau. Sekarang kan lebih banyak kerja lebih gampang ya. Kayak aku mau Gojek online atau kerjaan online. Lu jual-jualan online. Bisa loh. Maka tergantung gini. Kita punya nggak kerajinan, kesungguhan. Gak salah loh. Talenta bagus tapi harus ada kerja keras rajin juga untuk mengerjakannya Jangan cuman talentaku ini sudah. Nah ada orang-orang yang gini, bertalenta ya toh. Tapi dia mengerjakan talentanya ya udah asal-asalan. Maka dia dapat 2, cuma menghasilkan 1, dapat 3 ya kan. Ada kayak gitu loh. Tapi ada juga orang yang sangat serius. Saya kasih contoh. Misalkan hari ini salon yang potong rambut itu loh. Ya kan ada banyak kan. Banyak. Di kota kita mungkin ribuan tuh yang punya. Berapa banyak yang maju, yang sukses. Yang lain average. Atau bahkan yang lain bangkrut, tutup. Tapi ada yang nonjol. Periksa yang nonjol. Why bisa nonjol? 1, dia serius. Dia bukan cuma pakai talenta. Apa yang ada talenta, dia mengembangkan talenta itu. Misalkan dia dengan belajar lagi les. Supaya menambah ilmunya dalam hal motong rambut, mungkin nyemer rambut, dia mau sekolah lagi, belajar lagi, dia promonya bagus di Instagram, gak harus mahal kok. Tapi dia selalu punya cara bagaimana dia berjuang lebih, 1 step lebih tinggi dari orang lain. Nah itu dia orang bertalenta yang mau kerja keras. Akan sukses. Nah Pastor yang ketiga nih ada pertanyaan nih. Bagaimana saya tahu kalau saya sudah menjalani tujuan hidup saya nih? Jadi bagaimana membedakan antara tujuan hidup yang dari Tuhan dan dari saya sendiri? Itu gimana Pastor? Ya tadi itu, kalau saya sendiri yang saya kejar keuntungan saya. Nah itu kepuasanmu. Aku kerja ini ada berduit, waduh gue bahagia. Tapi yang dari Tuhan itu bukan cuman kamu puas di hatimu dengan dapat duit. Tapi ada satu hal yang lebih daripada sekedar pencapaian uang dan kesuksesan. Yaitu hidup ini berguna gak ya? Nah di situ loh. Purpose of God di situ. Hidup kita dipanggil gak pernah untuk diri sendiri kok. Berguna untuk Tuhan dan sesama. Okay. Mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Okay. Misalkan kayak teman saya yang dari Makassar, ya, dia hidupnya benar-benar dia pengusaha, bisnis. Dia puas dengan apa yang dia dapat. Tapi bukan cuma itu. Apa yang dia dapatkan itu dia bagikan dan dia tolong orang-orang yang susah, yang menderita. Dia senang kalau lihat orang lain diangkat hidupnya dan sukses juga. Nah, dia tidak cuma sekedar puas dengan uang, dengan keberhasilannya, tapi dia ngerti dengan apa yang dia kerjakan, dia buat, dia sedang memuaskan hati Tuhan. Sebab dia jadi berkati. Kenapa dia diberkati? Nah ini dia ada pertanyaan bagus nih. Why God bless me? Kenapa Tuhan memberkati aku? Pernah gak tanya itu? Kenapa Tuhan berkati engkau? Kenapa kau kaya? Kenapa kau sukses di pekerjaanmu? Kenapa? Kalau kau bisa tanya itu, aku akan bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Karena dalam setiap keberhasilan kita, kesuksesan kita, ada kehendak Tuhan yang ingin dia kerjakan dalam hidupmu. Saya kasih contoh nih, sederhana di Alkitab nih ya.
Kenapa Tuhan promosi Esther? Iya. Sukses kan? Iya. Jadi ratu kan? Kenapa? Tuhan satu kali punya purpose membela bangsanya. Oke. Mau dibantai tuh? Iya. Harus ada dia. Kenapa Yusuf jadi raja di Mesir? Why? Ini orang yang mengerjakan purpose of God. Kenapa? Apakah supaya Yusuf kaya? Supaya dia limpah hidupnya keren? No. Itu hanya sebagian kecil. Oke. Tapi satu kali keluarganya akan mengalami kelaparan. Dan dialah orang yang harus menolong keluarganya. Kasih tempat yang bagus, pelihara mereka untuk keluarganya. Iya. Tapi yang lebih gede lagi yang God's purpose. Bagaimana satu bangsa akan tercipta di Mesir. Di sebuah wilayah yang tersembunyi ya. Iya. Di Goshen itu. Saya jadi bangsa yang besar. Mereka siap dipindah Tuhan ke tanah perjanjiannya. Oke. Jadi ada purpose untuk pribadinya dia. Iya. Sukses jadi raja ya. For the family. Dia kasih makan keluarganya. Iya. Yang lebih gede lagi. Bagaimana satu bangsa tercipta di sana. Oke. Berarti gini Pastor. Kan ada tujuan hidup yang mungkin kita inginkan ya sesuai dengan talenta. Tapi ada juga purpose of God. Nah sebenarnya ini yang nempel mana dulu nih? Yang nempel ke siapa nih? Purpose of God nempel di purpose tujuan kita kemudian jadi berhasil. Atau dari purpose of God ini yang nempel, kita yang nempel nih ke tujuannya. Yang utama yang mana nih Pastor? Yang pertama harusnya kalau kita mau ngejar ya, kita cari yang purpose of God. Tuhan mau apa dengan hidupku sih? Oke. Nah kalau kamu tahu Tuhan mau apa, kamu akan mengerjakan di area itu. Nanti kamu bisa mengerjakan kerjaan bahkan disertai. Karena gini loh, Tuhan ngelihat ini orang sejalan dengan aku. Yang mengerjakan tugas-tugasku. Maka buat Tuhan, kepentingan Tuhan aku harus menolong dia, memberkati dia, membuat dia sukses supaya dia bisa mengerjakan tugas-tugasku. Jadi Tuhan kasih, menyertai dia dibuat sukses oleh Tuhan. Supaya purpose of God ini bisa terjadi. True lewat orang ini. Jadi mentaati Tuhan. Berarti sebelumnya kita mesti tahu dulu nih Tuhan mau apa kan berarti dalam kehidupan kita. Nah kalau yang tadi di awal kan kita membahas tentang hanya hubungan dengan Tuhan. Terus kita melakukan bisnis menaklukkan dunia. Kemudian ada kata beranak cucu atau menjadi berkat juga bagi banyak orang. Nah kalau itu kan lebih sulit mungkin ya Pastor ya. Menemukan yang tadi itu yang Tuhan tuh maunya apa sebenarnya gitu. Kalau mungkin Pastor umur 6 tahun sudah menjadi pendeta nih. Saya pribadi umur 6 tahun atau mungkin umur-umur di situ awalnya kalau ditanya juga pengen seperti pendeta karena opa juga kong kita sama nih juga jadi pendeta. Tapi di waktu jalan di SMP, SMA saya jadi gak pengen jadi pendeta hari itu. Karena saya melihat ya hidup pendeta susah. Sedangkan dari kecil sudah susah. Jadi saya berkata wah kalau besar saya gak mau nih jadi pendeta. Pokoknya pengen berbisnis, pengen kerja pokoknya supaya bisa menikmati hidup. Karena saya pikir dulu waktu kecil kayak kok susah ya, apa-apa terbatas gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil suatu hari untuk jadi full time di hari itu sekolahan ya. Ada sekolahan buka dan Tuhan panggil untuk jadi guru di situ. Sehingga itu panggilan saya yang pertama. Nah, saya dari situ ngerti, oh memang Tuhan panggil saya di situ. Lah mungkin buat jemaat ini karena kan tadi ya harus purpose of God dulu baru ngikutin adalah tujuan kita sendiri atau talenta kita. Berarti nah ini gimana tuh Pastor? Memang kenyataan nih, ada orang yang telat. Ada orang yang telat untuk mengetahui itu. Gini, dia kerja ini, kerja itu. Mereka lewatin banyak kegagalan. Karena mereka gerambiang kan. Buat ini gak tahu, buat ini salah ya kan. Nah saya lihat dalam kenyataan nih. Banyak anak-anak muda pun hari ini yang masih gerambiang loh. Bahkan yang gak punya kerjaan, yang tidak tahu purpose of God dalam hidupannya. Banyak nganggur loh. Karena purpose of God gak mungkin nganggur ya kan. Pasti ada sesuatu tuh kan. Tapi dia gak tahu. Itu kan kasihan. Udah lulus SMA, lulus kuliah, gerambiang lu gak tahu. Tapi kalau aku sudah tahu, mendoakan sejak lama, aku akan tahu. Saya punya satu anak-anak muda ya. Bagus. Sejak dia SMA dia ngerti, aku pengen jadi perawat. Karena aku tuh punya burden, beban. Kalau aku tuh nolong orang yang sakit, nolong ini aku seneng banget ya. Apa yang dikerjakan? Dia cari sekolah perawat tuh. Sejak SMA dia udah tahu itu panggilan dalam hatinya. Dia siapkan dan benar dia jadi perawat yang bagus. Bukan cuman biasa, excellent. Sampai tempat perusahaan yang rekrut dia, kirim dia sekolah yang lebih tinggi lagi. Kan dia ngerti ini orang
punya passion yang luar biasa. Tapi dari mana dia tahu? Pertama, purpose of God dalam kehidupannya. Karena itu kerinduan dari Tuhan. Dan dia kerja sungguh-sungguh, dia sekolah sungguh-sungguh. Dia melayani sungguh-sungguh. Dan dipromo dengan luar biasa. Berarti lahirnya dari hubungan tadi yang pertama kali kita bahas ya Pastor ya. Lahir dari hubungan dengan Tuhan, kemudian Tuhan mulai tunjukkan purpose of God dan juga bekerja sama dengan talenta dan keinginannya dia. Berarti ya Pastor ya, sehingga bisa menemukan itu. Oke saudara ya. Nah kita lanjut berikutnya nih saudara. Bagaimana memanage waktu yang tepat dan bijaksana nih Pastor, supaya purpose of life saya bisa nyampe. Bagaimana saya memanage waktu? Mungkin pertanyaan adalah prioritasnya apa sih sebenarnya? Yang Pastor sendiri mungkin, Pastor Victor bisa jelasin, Pastor sendiri sebagai hamba Tuhan, memanage waktu yang tepat dan bijaksana menurut Pastor seperti apa? Kita itu sekarang mesti punya sebuah balancing atau keseimbangan. Ada orang yang tidak adil. Ya saya mau tidak adil dalam waktu ya. Engkau spend your time, waktumu itu banyak untuk pekerjaanmu. Dan kau tidak punya waktu yang tepat untuk bagian Tuhan. Dan bagian keluarga. Ini apalagi sudah berkeluarga nih ya. Sekalipun kamu belum keluarga, tapi kan punya keluarga ya kan. Banyak orang yang di luar rumah gak udah berapa pulang juga ya kan. Nah itu juga salah. Ya, jadi gini, saya ngajarin sebuah keseimbangan. Time for the Lord, untuk Tuhan. Cukup. Waktu untuk kamu kerja waktu untuk keluargamu Ketika ini salah, problem muncul. Kalau kamu semua fokus kerjaan semua, Tuhannya gak diurusin. Artinya saking sibuk lu gak ke gereja. Lu gak punya saat teduh, gak punya waktu berdoa. Karena kamu sibuk kerja. Lu mungkin sukses ya. Ada yang salah loh. Atau kamu sukses dan kamu gak ngurusin keluarga lagi. Untuk suami-suami, istri-istri, lu workaholic. Lu kerja tuh bagus, kita suka kerja keras kok. Tapi kalau sampai kamu ini salah mengatur waktu prioritas. Kamu sukses di pekerjaan, rumah tanggamu hancur. Untuk apa sih? Anak-anakmu jadi nakal, gak perhatian. Istrimu gak terurus. Sukses kerjaan punya duit banyak, keluarga pecah. Itu untuk apa? Disitulah perlu sebuah keseimbangan. Demikian juga untuk Tuhan. Kamu ninggalin Tuhan gak ibadah, kerja terus. Lu ada lo kenyataan. Atur waktumu yang bagus. Semua punya porsi dalam keseimbangan. Kalau kamu bisa atur itu, kamu akan hebat. Karena gini, kerja kerasmu belum tentu berhasil kok. Kalau kamu gak ke Tuhan. Kalau kamu gak urusin keluarga. Belum tentu yang kamu kerjakan akan kayak kamu mengisi pundi-pundi yang lobang. Lu isi kerja keras, isi terus, lobang, bocor hilang juga. Tapi kalau kamu bisa ngatur dengan balance, sebuah keseimbangan, Tuhan, keluarga, dan pekerjaan, kamu isi pundi-pundimu dan akan terisi penuh. Lah kalau pastor sendiri, mungkin kalau pendeta mungkin jawabnya beda ya pastor ya. Prioritas pertama dalam memanage waktu apa dulu pastor? Orang berkata gini, nomor satu, semua hamba Tuhan berkata ya, Tuhan nomor satu, betul Tuhan nomor satu. Ya, Tuhan nomor satu dalam prioritas kita. Tapi dalam setiap hal. Pelayanan, maaf pastor, termasuk pelayanan atau ini hanya hubungan pribadi dengan Tuhan? Saya pun ngatur gini loh. Ya bisa sih, kalau saya pengen pelayanan semua saya ambil pelayanan bisa. Pergi aja terus, saya dapat uang. Tapi kan salah, saya tuh punya keluarga loh. Saya mesti ngurusin mereka juga. Saya ngurusin istri saya, ngurusin anak-anak saya, kasih perhatian buat mereka. Kalau saya ngejar pelayanan, kan kamu layani Tuhan. Ada begitu banyak pendeta yang ngurusin pelayanannya, keluarganya hancur loh. Saya udah ngeliat tuh berapa, hancur, kasihan. Loh pertanyaannya, apakah Tuhan memang pengen? Lu aktif di pelayanan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, keluargamu hancur. Saya gak percaya kok. Saya ini menganut kepercayaan. Kalau Tuhan menyertai aku dalam pelayananku, Tuhan juga pengen ngatur keluargaku baik. Karena keluarga yang hancur, merusak buat kehidupan kita kok. Ya sampai itu hancur ya. Pelayanan kita pun akan terdampak parah. Makanya Tuhan, keluarga, kerjaan atau pelayanan. Kalau kita pelayanan, kalau orang kerjaan, diatur dengan bagus. Berarti harus dipisahkan ya pastor, antara kita konsep pelayanan dengan Tuhan ini tadi yang pertama ini Tuhan maksudnya hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Sedangkan pelayanan tentu
kita pisahkan bukan bukan di Tuhan tadi itu ya. Karena pelayanan ini kan saudara mungkin ada juga yang bekerja kan Pastor, dia bekerja dan dia juga melayani. Nah seringkali juga kita ada komplain juga, mungkin ada orang, wah pelayanan terus nih. Ya betul. Nggak ngurusin keluarga, itu masalah. lupa semua ini. Nah saya pernah ngomong ini, seorang ibu mungkin, yang kamu tuh punya kerjaan tapi juga punya pelayanan. Jangan korbankan keluargamu demi pelayanan. Kamu ngomongin, aku kan pelayanan hari ini, ada doa pagi. Aku harus doa. Dan aku gak masak buat anak-anak, buat suami. Kamu salah. Harusnya kalau kamu memang misalkan jam 8 berdoa, jam 7 masak dulu. Siapin semua dengan bagus. Gak salah pelayanan. Kamu siapkan prepare dengan bagus, pergi. Gak sempat masak. Lu pakai go food kayak apa gitu lah. Pesanan makanan online tuh loh. Siapin semua dengan bagus. Disitulah pelayanan muda kan jadi batu sandungan. Ada banyak orang yang tidak berhikmat. Dia melayani, tapi pelayanan justru jadi batu sandungan buat keluarga, buat orang lain. Jangan, harus bisa menempatkan hikmat di sini. Oke, Pastor. Pastor, pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana agar bisa melayani Tuhan tapi tetap seimbang antara keluarga dan pelayanan? Karena saya seringkali melihat ketika orang melayani Tuhan menjadi batu sandungan untuk keluarga. Agar tetap bisa melayani keduanya dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya tadi udah ngomong tadi. Pokoknya layani Tuhan itu, misalkan aku ada pelayanan diatur. Gak terus pergi, misalkan diajak pelayanan itu pergi terus. Atur, ada waktu buat keluarga. Ada waktu untuk pergi. Ngomong aja, loh kan aku disuruh Tuhan. Nah itu seringkali itu kata-kata yang kadang-kadang tampak rohani. Belum tentu disuruh Tuhan. Keinginan hatinya. Iya. Ya kan, karena itu mesti ngatur. Pelayanan gak salah. Kerjakan Tuhan suka. Tapi juga jangan lupa dengan keluargamu. Jadi atur. Pergi pun atur. Oh hari ini pelayanan. Hari ini keluarga. Untuk ini, untuk itu. Sehingga tertib. Kerjaan sama. Ada banyak orang pelayanan. Kerjaan ditinggal. Terus kacau. Terus Tuhan tuh disalahkan. Aku udah ngelainin lo Tuhan. Kok kerjaan tuh kacau? Loh, kamu tinggal gak boleh diurusin. Iya. Ya kan? Kalau kamu kasih porsi yang tepat, lu kerja, bisnis kerjaanmu, lu pelayanan, tepat lo porsinya. Ini justru diberkati lo ini kerjaan. Kalau Tuhan ngelihat, ini orang serius lo melayani aku. Diberkati kerjaanmu. Tapi kalau kamu gak serius, lu tinggal kerjaan, lu pelayanan terus, terus kacau, terus lu marah sama Tuhan. Tuhan ngomong kamu aja gak serius. Kok nyuruh aku serius sama kamu? Iya kan? Nah itu aneh itu. Dan sering kali juga kejadian mungkin agak kebalik nih. Karena berkata, oh keluarga kan penting nih. Akhirnya pas pelayanan gak datang. Gak datang, absen. Kenapa? Oh saya ngurus keluarga lebih penting. Jadi akhirnya kemudian yang itu juga kadang hilang juga nih Pastor. Makanya seringkali kita juga khususnya mungkin yang ketua departemen juga seringkali juga bingung juga mungkin ya. Menghadapi kadang ada orang-orang juga yang pada saat pelayanan berkata, wah ini saya ngurusin keluarga loh. Saya gak bisa ninggalin keluarga itu penting dan sebagainya. Nah di situ gak seimbang juga. Dia porsinya semua yang penting buat aku dan keluargaku aku. Dan Tuhan urusan nantilah. Ada orang gitu. Yang penting gue kerja, nyenengin keluarga. Dan gue gak urus sama Tuhan. Loh ada orang punya konsep kayak gitu. Yang penting aku keluargaku baik, semua oke. Yang pelayanan, ibadah itu nanti aja lah. Ada yang kayak gitu. Nah orang-orang model gini nanti pas kena masalah baru cari Tuhan. Wah kok gini ya. Nah itu loh. Nah karena mereka gak seimbang tadi. Jadi semua hal itu yang rohani dan kerjaan keluarga. Ayo saya tahu untuk buat seimbang gak gampang. Gak gampang. Tapi Tuhan berikan kita hikmat. Bagaimana mengatur sehingga semua bisa tertib. Yang urusan Tuhan selesai. Tapi urusan keluarga juga selesai. Kayak saya nih, Tuhan suruh kamu pelayanan ke luar negeri. Aduh gimana sih itu saja males ya kan. Tapi gini, ngapain sih mesti pergi-pergi jauh-jauh, di sini aja lah. Tapi Tuhan kata pergi. Ya udah bagian saya mentaati Tuhan. Saya pergi untuk penginjilan, misi ke luar negeri saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi saya juga punya waktu buat keluarga. Saya di rumah, dengan istri, dengan anak-anak. Kalau saya gak pergi pelayanan, saya stay di rumah. Gak cari urusan gitu loh. Tak di rumah aja. Tak dengan keluarga, dengan istri. Supaya bisa ngobrol barengan gitu. Oke Pastor. Nah kalau begitu gini.
pertanyaan lagi. Apakah orang Kristen wajib melayani di gereja? Apa perlu enggak melayani sebenarnya? Ini. Menurut Pastor gimana? Pelayanan itu sebuah ekspresi. Oke. Pelayanan. Iya. Seberapa besar ucapan syukurmu kepada Tuhan, demikianlah engkau melayani dia. Ya kan? Kita melayani. Itu ekspresi hati kita kok. Wah, kau tidak perlu pelayanan. Yang penting aku ke gereja aja. Oh, boleh. Tapi ucapan syukurmu gak besar, ya kan? Enggak. Tapi kalau kamu tuh melayani, pelayanan itu kan gak selamanya harus yang khotbah, kan enggak. Ada banyak ministry yang kamu kerjakan. Ambil salah satu ministry ya. Karena gini loh, ketika kau melayani Tuhan, ada sebuah rasa kepuasan dalam hati ya. Hidupku ini berguna ya buat orang lain dan memuliakan Tuhan. Mungkin loh ya, kamu cuma ambil pelayanan doa misalkan, ya kan simple, simple ministry. Berdoa untuk gereja, untuk bangsa. Misalkan seminggu sekali, kayak seminggu 2 kali lu kerjain itu. Di gereja mulai berdoa. Itu udah besar loh. Itu ministry. Jadi gini, banyak orang bikin ministry itu di panggung. Yang khotbah, main musik, nyanyi. Enggak. Ada banyak ministry yang tersembunyi. Justru yang tersembunyi itu gak kelihatan. Lebih mulia loh. Karena gak dinilai orang. Tapi yang menilai adalah Tuhan. Kamu punya ministry memberi makan orang-orang susah. Diakonia mungkin loh ya. Itu ministry. Take it, ambil itu. Sebagai satu sarana di mana kamu itu mengucapkan syukur pada Tuhan. I give my life to serve God. Oke, Pastor. Nah, pertanyaan berikutnya Pastor dikatakan gini. Mengapa ya orang yang on fire, ini pertanyaan nih. Dari mungkin dari jemaat berkata, orang yang on fire seringkali kok mudah rapuh dan menghakimi orang lain nih Pastor. Iya. Karena orang yang sudah melayani itu merasa tingkat rohaninya tinggi. Aku tinggi nih, dia rohani nih. Iya. Nah, orang yang merasa dia tingkat rohaninya tinggi, dia punya kecenderungan judgmental. Suka menghakimi orang lain. Oh, dia cuma gini. Cuman gini. Nah itu loh. Nah itulah kesalahan. Nah, biasanya kalau udah gitu, mereka kadang-kadang tidak sungguh-sungguh. Ketika orang punya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tinggi, kerohaniannya dia. Sebenarnya orang itu makin rendah hati. Yang true, yang asli. Semakin kamu kenal Tuhan, dibawa Tuhan tinggi, kamu semakin rendah hati. Kamu tuh bisa punya hati yang lebih mengerti orang lain. Bukan kompromi loh ya. Kamu understand orang lain. Oh, aku tahu kenapa dia berbuat ini. Karena memang dia kayak gini. Dan kamu bisa ngerti. Dan tiba-tiba kamu gak punya penghakiman. Semakin kamu tinggi dibawa ke Tuhan, semakin kamu bisa mengerti orang lain. Semakin punya beban buat orang lain. Tapi kalau kamu rohanimu itu palsu tingginya, yang muncul penghakiman. Akibatnya apa? Kena dem sedikit, rapuh, hancur. Berarti gak sungguh-sungguh loh dia. Kalau dia sungguh-sungguh berakar dalam Tuhan kuat, dia gak akan gampang hancur. Tapi kenapa dia rapuh? Artinya yang di luar itu berbeda dengan yang di dalam. Kelihatannya hebat, ya toh? Di luar. Nah, orang suka pencitraan di luar, supaya kelihatan hebat. No. Tuhan tidak lihat di luar, di dalammu. Kalau kamu kuat, tantangan, persoalan tidak akan membuat kamu hancur. Kamu akan tetap stabil dan kuat. Seperti beras atau gandum, semakin berisi dia semakin nunduk harusnya. Jadi kalau ada orang-orang yang suka menghakimi orang lain gini-gini, yang kelihatan rohani ya, sebenarnya dia tuh enggak sih. Tapi sampai Tuhan ngelihat seberapa rendah engkau bisa dibawa sama Tuhan. Karena sebagai kau kenal Tuhan, kamu akan makin tahu diri, sadar diri. Aku ini gak ada apa-apanya kok. Semakin kamu sombong, kamu gak tinggi sebenarnya di hadapan Tuhan. Tampilannya boleh wah gitu, tapi sekali dalamnya lagi Tuhan kropos. Lihat hati kita ya Pastor ya. Oke Pastor. Terus ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya khotbahnya Pastor Hengki nih, tapi ditanya ini. Pernah disampaikan kalau kita tidak boleh mempunyai rival mentality atau mentality cepat puas akan sesuatu. Nah, apakah ini hanya berlaku untuk pengejaran yang bersifat rohani atau juga pengejaran yang bersifat jasmani? Gak puas terus nih. Pokoknya jangan pernah puas dalam hal rohani atau dalam hal jasmani, Pastor. Ini dua-dua perlu. Saya rohani gini, misalkan kita ministry ya, pelayanan. Misalkan di musik ya kita melayani. Kita udah hari ini kita sudah lead the worship kok, sudah the best. Kita merasa yang baik di kota ini ya kita merasa. Kita paling bagus.
Dan tiba-tiba kamu pengajaranmu akan Tuhan mandek. Kamu udah arrival. Kau pikir lu sudah sampai di situ aja. Padahal Tuhan tuh punya yang lebih bagus, lebih luar biasa. Yang dia siapkan, cuman kamu gak mau lagi ngejar. Karena kamu merasa aku yang terbaik kok. Iya. Nah itu tantangan. Yang baik itu tantangan yang lebih baik. Musuh. Iya. Yang baik itu musuh daripada yang lebih baik. Karena kamu udah arrival, udah sampai kita kok. No, kamu belum sampai. Karena lagi dalam Tuhan secara rohani ada begitu banyak rahasia, sesuatu yang luar biasa yang belum disingkapkan Tuhan. Dan dia kan gak ngasih langsung. Iya. Step by step. Kalau kamu di 10% udah puas, udah cukup. Lu mandek, lu pikir gitu. Salah. Baca dia 20%. Iya. 30%. Disitu jangan mandek. Secara rohani ya spiritual ya. Pekerjaan sama. Pekerjaan kamu lebih udah oke kok. Tiba-tiba kamu akan disaingin orang yang mengejar. Tiba-tiba kamu nanti akan di posisi yang paling bawah. Iya. Dan kamu tidak laku lagi. Karena kamu udah merasa tokoku yang paling rame kok. Iya. Udah oke. Dan kamu gak pernah mengembangkan. Udah bagus kok. Kamu gak promo tokomu. Kamu gak punya produk yang bagus-bagus. Kamu gak cari macam-macam. Kalau buat sesuatu terobosan lagi. Ya udah gini aja. Hilang loh. Iya. Ya itulah arrival mentality. Karena mungkin hari itu kamu yang the best. Tapi yang terbaik ini tidak selama-lamanya. Akan ada yang lebih baik yang naingin kamu. Dan kamu akan hilang. Kalau kamu punya arrival mentality. Kalau kita terus, ini kan pertanyaan mungkin maksudnya begini Pastor. Kalau kita tuh terus kejar, dalam artian mesti pekerjaan nih, orang bisnis nih. Kejar terus. Kan ada waktu-waktu, artinya semakin hari akan semakin menyita waktu kita. Dan kemudian kita bisa kehilangan waktu-waktu tadi pribadi dengan Tuhan gitu loh. Makanya dia bertanya mungkin sampai sejauh mana nih aku tuh harus kejar pekerjaan itu, sampai di titik mana sehingga itu mungkin jadi warning buat saya bahwa ini sudah terlalu berlebihan nih. Aku sudah terlalu ngejar. Warning gini, kita bisa terjebak dalam satu sikap hati yang salah. Serakah. Ini gak boleh. Keserakahan. Keserakahan. Karena gini, kalau kita pengen ngejar gak puas, lebih lagi. Munculnya bisa serakah. Ya kan? Bedakan antara yang serakah ini, ya kan? Semua gini-gini. Atau kamu itu pengen tetap mengembangkan pekerjaanmu. Dengan hati yang tidak serakah. Nah ini dua hal yang berbeda loh. Ada orang yang serakah, nah itu yang serakah yang berbahaya. Ya kan? Dia kembangkan lagi. Tambah modal, tambah ini, kembangkan. Dia dikejar oleh pengejaran diri yang serakah itu. Ya kan? Nah, tapi ada orang yang bukan itu targetnya. Kita buat lebih bagus ya. Lebih berkembang ya. Lebih maju ya. Nah, tujuan apa? Bukan serakah loh. For me, untuk aku tidak ada. Kalau kita berkembang maju, ada orang yang aku berkati, support gereja, bantu ini. Dia kehilangan rasa serakahnya. Usahanya maju berkembang, tapi gak ada keserakahan di dalamnya. Nah, orang gini, nanti dia akan bisa juga atur ya. Karena orang yang berkembang, yang maju ini, gak selamanya kan habis waktunya. Ya kan? Oh dia pintar manajemen waktu, dia ngatur. Tetap aja di tengah keberhasilannya, justru harusnya semakin tinggi posisimu, semakin enteng loh pekerjaan itu. Harusnya loh. Semakin tinggi posisi kita semakin enteng loh. Yang di bawah nyangkul petani, ya kan? Tapi kalau kamu udah punya pabrik tepung, gitu, kamu udah akan seintensif petani loh. Petani harus nyangkul, ngayurin, nanam kotor-kotoran, ya kan? Tapi kalau kamu punya pabrik tepung beras, lu apakah giling sendiri berarti ya? Pegawaimu, kamu makin tinggi. Kamu tinggal kontrol aja, cek aja, ya kan? Jadi kalau semakin kamu dibawa Tuhan tinggi, harusnya waktumu semakin santai. Lu betul pikiran kita tetap ada pikiran lu perkembangan maju, tapi secara waktu lebih bisa sih ngaturnya gitu loh. Begitu. Berarti di batas tadi yang pengejaran soal mental arrival mentality itu dalam pekerjaan itu serakah ya. Jangan sampai kena serakah. Serakah. Terikat Pastor, terikat dengan workaholic. Loh kenapa dia workaholic? Kerja keras terus. Pemicunya apa? Serakah tadi, duit. Uang, pemicu. Uang. Jadi serakah, workaholic. Dia kerja mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kenapa? Uang targetnya. Salah. Tapi selama dia kejar itu dan tidak di situ, tidak terikat dengan keserakahan,
tidak terikat dengan tadi uang itu tadi atau kekuasaan, tapi terikat pada purpose-nya Tuhan. Saya ingat dulu kemarin mungkin di Deep Talk dengan Pastor Benny Kusbin ya, Evangelist Benny Kusbin juga. Beliau kan cerita bagaimana dia punya pekerjaan tambah hari tambah banyak sebenarnya. Tapi juga tambah banyak dia menolong hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, bangunkan bisnis buat mereka, usaha-usaha buat pendeta-pendeta juga gitu loh. Terlepas dari keserakahan. Oke, Pastor. Oke, ini ada 2 lagi pertanyaan sebelum kita selesai. Dikatakan gini, terkadang Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita sebagai orang Kristen. Seharusnya kita mentaati perintah tersebut. Namun ketika kita ingin mentaati perintah yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup masing-masing kita, terkadang selalu mengalami banyak tantangan. Ini panjang sekali pertanyaannya. Yang membuat kita ingin menyerah dan tidak mau taat terhadap perintah Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita yang benar apabila kita mengalami hal tersebut? Dan bagaimana kita bisa kuat dalam ketaatan melaksanakan perintah Tuhan atau tinggal dalam purpose of God itu tadi. Memang tiap kali kita berjalan perintah Tuhan, memang susah. Gak ada gampang. Kalau gampang itu keinginan kita. Karena keinginan Tuhan memang susah, memang sukar. Tapi gini, kalau Tuhan yang menyuruh kita, tentu Tuhan akan memperlengkapi dan menolong kita untuk menyelesaikan. Disitulah kita mau gak untuk mentaati. Itu yang pertama, kerelaan, mau. Ketika kamu mau melangkah, nanti Tuhan akan menolong untuk bisa menyelesaikan urusan itu. Kemauan kita. Dan kenapa banyak orang gagal? Karena dia sudah di depan sudah malas, udah bersungut-sungut. Kenapa kayak gini? Kata kamu sudah gak suka, komplain, gak rela, maka semua perjalanannya menjadi sukar. Tapi kalau di depan kamu sudah rela, aku mau mengerjakan, Tuhan akan bekerja. Menolong mengerjakannya. Karena kan yang nyuruh Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan, kemampuan. Dan kalau ada visi dari Tuhan, dia akan provision. Dia akan memberikan kebutuhan untuk visi itu bisa terlaksana. Sebetulnya gampang. Jadi memang pasti perintah Tuhan ada tantangan-tantangan. Pasti gak ada yang enggak. Justru kalau ada tantangan itu bagus dari Tuhan artinya. Oke. Iya Pastor, sekarang terakhir nih pertanyaannya. Apa perbedaan antara pekerjaan untuk pelayanan dengan melayani untuk pekerjaan? Melayani untuk pekerjaan. Atau pekerjaan untuk pelayanan. Dan bisa gini. Kita bekerja untuk melayani Tuhan. Ada gini, kita melakukan misalkan saudara bisnis apa, kerja apa gitu ya. Punya kerjaan ini. Engkau sukses berhasil. Dan tiba-tiba kamu pikir gini, bukan cuma buat aku ini. Kalau aku diberkati, aku mau support gereja ini untuk pelayanan ini. Jadi kamu tuh kerja. Kamu tahu, aku bukan cuma untuk kejar duit. Aku mau support pelayanan. Jadi kamu kerja untuk melayani Tuhan. Nah, kerjaan kayak gini nih bertahan biasanya. Kenapa? Karena kamu bukan cari buat diri kamu sendiri. Kamu limpah, limpah pasti. Tapi kamu itu kerja untuk melayani Tuhan. Tapi dia melayani untuk apa? Melayani untuk pekerjaan. Nah ini gini, kayak saya nih pendeta. Gue melayani nih, khotbah kemana-mana. Supaya gue bisa hidup. Supaya dapat duit, income. Jadi kenapa saya melayani? Supaya aku dapat income. Melayani itu apa? Kayak untuk pekerjaanku. Melayani. Ada orang-orang juga yang hatinya salah. Aku melayani ini supaya gini. Supaya gini hatiku. Nah itu salah. Berarti fokusnya hanya pada keuntungan. Melayani untuk keuntungan. Buat itu sesuatu yang salah di hadapan Tuhan ya. Supaya aku tuh untung. Aku layani ini dapat duit. Aku layani ini dapat ini. Layani ini dapat ini. Layani ini aku terkenal. Layani ini. Loh kita bisa loh jadi pemusik, pengkhotbah supaya jadi orang terkenal. Atau jadi WL, worship leader. Supaya aku dikagumi orang terkenal. Bisa. Ya kan? Melayani supaya dapat duit. Bisa juga. Ya itulah sikap hati yang salah. Yang benar adalah kamu kerja. Di apa saja yang kerjakannya. Bisnis apa? Tuhan bagaimana kerjaanku ini. I can serve you lewat pekerjaanku. Nah itu bagus. Saya ingat punya emak istri saya. Itu dia punya usaha rumah makan di Jakarta. Dan beliau itu sudah umur 95 tahun waktu dia meninggal. Sepanjang hidupnya itu dia waktu buka restoran itu setiap Sabtu biasa dia akan keliling
bagi makanan. Bagiin makanan ke kolong-kolong jembatan, dia masak sendiri, dia siapkan sendiri dan dia bagi. Suatu hari mertua saya pernah cerita itu pastor bahwa semua kita ini anak-anaknya, cucu-cucunya semua kan dia gak pernah mau dikasih duit tuh. Sampai dia meninggal gak pernah. Justru dia ngasih duit. Tiap kali dia suruh kita datang ulang tahun, semua cucu-cucu, semua anak datang, dibayari semua tiketnya, dibayari semua hotelnya sama beliau. Dan semua dimulai dia berkata rahasianya bukan karena masakan yang enak, tetap enak. Tapi dia berkata karena dia nolongin orang-orang yang miskin. Jadi tadi yang pastor katakan bahwa pekerjaannya menjadi sesuatu pelayanan buat dia. Dia bekerja, dia buka rumah makan, tapi di situ dia melayani. Dia dengan rumah makan, dia punya uang, dia banyak sekali tolongin pendeta-pendeta. Salah satunya kita waktu itu bangun sekolah pertama kali, beliau juga ikut ambil bagian hari itu. Dia berkata, aku juga pengen ambil bagian buat sekolah yang kamu bangun, gerejamu bangun. Dan dia kasih saya uang untuk kita mulai pembangunan juga. Walaupun tidak banyak, tapi beliau memang memberkati pelayanan. Dan saya melihat memang sampai sekarang bertahan dari sekian puluh tahun dan sudah memberkati begitu banyak orang. Gereja-gereja juga diberkati, orang-orang diberkati dan sampai sekarang bisa bertahan pastor. Karena ya mungkin pekerjaan adalah pelayanan. Pelayanannya dia jadi pelayannya dia, bukan hanya sebagai untuk mendatangkan keuntungan buat dia sendiri. Pastor sebelum kita selesai, mungkin pastor bisa berdoa buat jemaat kita. Mungkin yang hari ini juga masih galau nih. Aduh, purpose of God ini apa sih? Supaya Tuhan mungkin bisa bicara dalam hidup mereka. Supaya juga mereka bisa menangkap itu dan mereka bisa menghidupi itu. Yuk silakan, kita berdoa ya. Untuk anak-anak muda kita doa. Bapa di surga mendoakan buat anak-anak muda Tuhan. Yang hari sedang berdoa untuk tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Sertai, tunjukkan Tuhan. Supaya mereka tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi untuk juga hari ini yang sudah tua Tuhan. Yang masih bingung dengan purpose of God. Tuhan yang menolong supaya kau tunjukkan. Dan mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dan hidup kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur. Amin. Amin. Oke Pastor Victor, sekali lagi sebelum kita tutup. Mungkin ada conclusion dari semuanya. Pastor ingin sampaikan satu nasihat mungkin buat anak-anak muda. Dan juga mungkin teman-teman yang menyaksikan keluarga Hayat and Effort Church hari ini. Jadilah berkat dalam segala yang kau kerjakan. Apa aja kau kerjakan, atau ministry yang rohani, atau yang jasmani, sekuler, tetap jadi berkat bagi orang di sekitarmu. Itulah hidup yang paling membahagiakan. Kalau jadi berkat buat orang lain. Oke, keluarga Hayat and Effort Church, demikianlah podcast hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di podcast minggu depan, Deep Talk with Pastor, dengan tema pernikahan. Saudara yang sudah menikah atau mempersiapkan diri untuk menikah, nah, saudara bisa ikuti podcast Deep Talk with Pastor minggu depan dengan tema pernikahan. Oke, God bless. Tuhan Yesus memberkati.